Victoria Rahma Destina. Aku Siti Arfia. Dan aku Muhammad Rizky Purnama. Kita dari jurusan Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Denger gak sih berita tentang monkeypox? Katanya beberapa kasus baru muncul lagi. Iya, aku dengar. Tapi aku bingung. Kok rasanya sekarang penyakit datang silih berganti ya? Jadi ingat kasus COVID-19 deh. Itu kan penyebarannya cepat banget dan tersebar di seluruh dunia. Wah, lagi bahas penyakit menular ya, seperti monkeypox dan COVID-19. Tahu nggak, sebenarnya penyakit itu punya pola penyebaran yang bisa kita pelajari loh. Kayak gimana tuh? Mari kita bahas. Tunggu dulu. Sebelum kita membahas, kita perlu tahu materi yang berkaitan dengan kasus ini, yaitu fungsi eksponensial. Apa sih tujuan kita mempelajarinya? Yang pertama, agar kita dapat mendefinisikan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Yang kedua, agar kita dapat menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan bentuk eksponen. Dan yang ketiga, yaitu dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan eksponen. Kalian masih ingat dengan kejadian yang viral 2 tahun silam yang menggemparkan dunia? Ya, benar. Adanya virus corona. Kalian tahu nggak sih kenapa virus ini sangat menggemparkan dunia? Salah satunya yaitu korban jiwa yang sangat amat banyak dan terus meningkat setiap harinya. Menurut kamu, mengapa jumlah kasus corona terus meningkat dengan pesat? Salah satu perspektif yang dapat digunakan yaitu karena sifat penyebaran virus corona yang bersifat eksponensial atau berlipat ganda. Penyebaran eksponensial ini dapat kita lihat dengan memperhatikan angka reproduksi sebuah penyakit. Apa sih yang dimaksud dengan angka reproduksi? Angka reproduksi adalah rata-rata jumlah orang yang dapat ditulari oleh seseorang yang terinfeksi penyakit. Menurut berita yang beredar di media, melaporkan bahwa angka reproduksi virus corona adalah 3. Artinya, satu orang yang positif corona rata-rata menularkan virus ini kepada 3 orang sehat lainnya. Sekarang, kembali ke topik awal, mengapa penyebaran virus corona berlangsung begitu cepat? Mari kita berandai-andai. Seandainya angka reproduksi corona konstan, yaitu hanya 1, maka penyebaran kasus corona akan terlihat seperti ini. Pada awalnya, kita mengasumsikan ada 1 orang yang terinfeksi virus corona. Pada periode pertama, akan ada 1 orang baru yang terinfeksi. Pada periode kedua, orang baru tersebut akan menularkannya kepada 1 orang lainnya. Begitu juga pada periode-periode berikutnya. Namun, kenyataannya, angka reproduksi virus corona bersifat eksponensial, yaitu bernilai 3. Maka, peningkatan kasus corona akan terjadi seperti ini. Pada awalnya, kita mengasumsikan ada 1 orang yang terinfeksi virus corona. Pada periode pertama, akan ada 3 orang baru yang terinfeksi. Pada periode kedua, akan ada 9 orang baru yang terinfeksi. Pada periode ketiga, akan ada 27 orang baru yang terinfeksi. Dan pada periode keempat, akan ada 81 orang baru yang terinfeksi. Nah, dari ilustrasi tersebut, apakah kamu dapat melihat pola bilangan berpangkat atau eksponensial? Jika kita bandingkan kedua kasus tersebut, pada periode kedua tidak menunjukkan angka yang signifikan, tetapi pada periode ketiga dan seterusnya, jumlahnya sangat berbeda jauh karena pada kasus kedua jumlah yang terinfeksi terus berlipat ganda. Ini adalah gambaran umum mengapa penyebaran kasus corona sangat cepat. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Artinya, bilangannya akan terus berlipat ganda sesuai dengan pola yang ditentukan. Hai Pit, setelah kita bahas pendahuluan tadi, sekarang kita lanjut ke fungsi eksponensial. Kira-kira apa sih fungsi eksponensial itu? Oke, coba kita ingat-ingat. Kita punya 4 operasi dasar dalam aljabar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Misalnya, 3 ditambah 3, ya hasilnya 6 kan?
Iya, terus kalau pengurangan? Nah, kalau pengurangan misalnya 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Nah, perkalian itu sebenarnya bisa dianggap sebagai penjumlahan yang berulang. Contohnya, 2 ditambah 2 ditambah dengan 2. Itu hasilnya 6 kan? Iya, tapi bayangkan kalau kita mau menjumlahkan 2 sebanyak 20 kali, itu pasti repot. Jadi kita gunakan perkalian. 2 ditambah 2 ditambah 2 3 kali. Itu sama dengan 2 dikali 3. Jadi, kita bisa simpulkan kalau perkalian itu penjumlahan yang berulang. Nah, tepat sekali. Dan kalau kita ganti penjumlahan dengan perkalian berulang, itu namanya pangkat atau eksponensial. Misalnya, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Itu kita bisa sebut dengan 5 pangkat 4. Jadi, hasilnya 625. Nah, benar. Fungsi eksponensial itu bisa dinyatakan dengan rumus Y sama dengan A dipangkatkan dengan X. Nah, di sini A adalah basis dan X adalah eksponen. Oke, jadi basis itu yang di bawah dan eksponen itu yang di atas. Nah, bener banget. Dan kita juga perlu tahu tentang daerah asal dan juga daerah hasil. Nah, untuk fungsi eksponensial, X itu adalah domain dan Y itu adalah range. Misalnya, kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan x kita ganti dengan 2, hasilnya berapa? Kita masukin aja X sama dengan 2 ke rumusnya. Jadi, F2 sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2, ya hasilnya 4. Keren! Terus, kalau x-nya 3? Nah, kalau X-nya 3 itu F3 sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3. Itu hasilnya 8. Nah, pemetaannya dari 2 ke 4 dan dari 3 ke 8. Paham? Nah, kalau kita mau hitung nilai fungsi dari fx sama dengan 3 pangkat x plus 1 saat x-nya bernilai 2, Nah, tinggal dimasukin X sama dengan 2 ke persamaannya. Jadi, F2 sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2 ditambah 1. Jadi, 3 pangkat 3 atau 27. bagaimana kalau fx sama dengan 5 pangkat x dikurang 2 ditambah 1 saat x bernilai 1? Nah, kita substitusi aja nilai X sama dengan 1 ke persamaannya. Jadi, F1 sama dengan 5 pangkat 1 dikurang 2, baru kita tambahkan dengan 1. Nah, jadi 5 pangkat min 1 ditambah 1. Nah, karena 5 pangkat min 1 itu adalah 1/5, jadi 1/5 ditambah dengan 1 dengan menggunakan cara penjumlahan pecahan. Nah, didapat hasilnya 6/5. Wow, jadi menarik ya fungsi eksponensial ini. Nah, iya. Jadi, dapat kita simpulkan, eksponensial adalah suatu konsep matematika yang menggambarkan pertumbuhan atau peluruhan yang berlangsung dengan laju yang sebanding dengan nilai saat ini. Sebagai penutup video pembelajaran ini, semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita dan memperkaya wawasan tentang topik yang kita bahas. Teruslah belajar dan jangan ragu untuk menggali lebih dalam. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.